Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik, yaitu Service Excellence. Bukan sembarang Service Excellence, tetapi saat ini juga kita banyak mendengarkan teknologi sudah banyak mensupport Service Excellence, terutama untuk Artificial Intelligence. Kita akan membahas bagaimana eranya Service Excellence pada eranya AI ini, tentunya bersama narasumber yang sudah berpengalaman di bidang Service Excellence, memberikan pelatihan dan trainer kepada banyak frontliner sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada customer dan nasabah klien-klien di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini narasumber kita dari Extra Mitra Solusi, beliau adalah Senior Vice Presidennya langsung, yaitu Ibu Caroline Christie. Sahabat Tribuners, kita sambut Ibu Caroline Christie. Selamat pagi, Ibu Caroline. Apa kabarnya? Pagi Pak Sian. Wah, I'm more than happy to share dan apa kabar Ya, Pak Sian? Saya baik sekali hari ini. thank you ya sudah bersedia untuk kita ngobrol di Tribun. Suatu kebanggaan dan senang sekali kalau bisa sharing bersama. Ya, Bu Caroline, tentunya sahabat Tribuners ingin mengenal lebih apa dekat lagi Bu Caroline Christie, perjalanan karir sampai ke bagaimana bisa sampai ke posisi senior vice president di Extra Mitra Solusi ini, dan perusahaan ini Bu Caroline bisa jelaskan saat ini memberikan pelayanan di bidang apa saja. Silakan Bu Caroline. Oh, saya lulusan Parahyangan, kemudian bersyukur hingga saat ini em, bekerja di bidang service, kemudian sales sampai sekarang dari perusahaan di Bandung dari CRMS Indonesia, kemudian di Astra, saya pernah di Astra World, hingga kemudian sempat ke Filipina dan sekarang kembali ke Indonesia di Eksa Mitra Solusi. Nah, untuk Desa Mitra Solusi sekarang itu perusahaan yang bergerak di outsourcing tapi khusus untuk sales dan juga after sales. Jadi berbeda. Outsourcing itu kan mungkin ada beberapa yang Bapak dan Ibu juga sahabat Tribuners. Saya harus mirip nih sama ASEAN cara memanggilnya. Jadi sahabat Tribuners mungkin paham bahwa kalau dengar outsourcing itu biasa dengar kan cleaning service dan juga tentang apa parkir. Nah, kalau EXA ini memang khusus untuk melayani di bidang sales and after sales. Jadi yang berhubungan dengan customer care, kemudian contact center, telemarketing, SPG, kemudian juga yang berhubungan dengan jaga cabang misalnya dan juga apa pengadaan yang di event. Nah, itu kita mainnya lebih banyak ke situ. Berbedanya apa? Kalau di yang general outsource seperti yang contohnya itu di apa cleaning service dan juga parkir. Nah, itu biasanya harus kuat di sisi hubungan dengan aparat biasanya. Nah, kalau di dunia yang namanya outsourcing tapi di dunia sales and after sales kita akan harus kuat di training, coaching dan pendampingan hingga mencapai target dan ekspektasi seperti itu. Bu Caroline, kalau kita cerita tentang sales dan after sales ya, tentunya ini uh, harus menguasai termasuk ya product knowledge yang bagus, dan kemudian customer knowledge yang bagus, kemudian competitor knowledge yang bagus, supaya kita bisa mengetahui peta-peta apa saja yang ada di dalam organisasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik dan informasi terbaik sehingga opportunity untuk mendapatkan customer itu bisa lebih tinggi. Sedangkan dari sisi sales itu kan uh, yang outsourcing sales ini kan itu di luar daripada human resource inti dari perusahaan. Bagaimana rasa memiliki dari sales di independent sales ini sehingga mereka benar-benar memiliki uh, uh, satu pemikiran, satu hati untuk totally for company. Bagaimana ya, Bu ya? Oh iya. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak Sian. Jadi, memang seperti yang tadi saya informasikan, untuk merasa memiliki tentunya kita akan bekali dengan training.
That's why I do love to do training, dan juga kita ketemu pasien pertama kali di sertifikasi design learning ya Pak ya. Jadi Iya. kenapa? Karena memang eh, untuk menimbulkan suatu rasa memiliki, selain entrepreneurship kan ada entrepreneurship ya, rasa memiliki pada perusahaan dan juga tempat kita bekerja. Nah itu yang selalu kita kuatkan kepada masing-masing mitra dan juga karyawan yang ada, yang kita baik yang ditaruh di dalam kantornya klien maupun yang di lapangan untuk bawa nama klien, harus ada kebanggaan, harus ada rasa memiliki. Kenapa? Karena ini privasi bersama. Dan semua hal yang positif tentunya akan menguatkan perusahaan ini, dan apabila ada yang membuat ini menjadi negatif ya privasinya bersama-sama tumpah bersama gitu. Oh, Itu oke, yang oke. bareng-bareng kita udah benar-benar selalu ingetin, kita akan main di kualitas karena memang eh, EXA ini, apalagi memang kalau di ngomongin di dunia perbankan sudah 21 tahun kita main dengan outsource di bank gitu. Jadi yang namanya integritas, yang namanya service excellence, yang namanya kualitas, itu kita harus top notch. Menarik. Berarti EXA ini sudah kunci utamanya adalah bukan hanya di penjualan, tetapi ada training and coaching yang diberikan supaya mampu memberikan satu transfer knowledge sehingga sumber daya manusia yang ditempatkan di klien itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, dan produktif ya Bu ya. Betul. Jadi Basically, senantiasa ya, punya mindset kita tuh wajahnya klien. Jadi karena kita benar-benar frontliner kan. ya, Apa ya, yang ya. jadi buruk nanti di klien akan berdampak banyak ke privasi masing-masing dari mitra dan juga perusahaan. Oke, menarik Bu Chris, Bu Caroline. Kalau kita cerita mengenai service, Bu, ini eh, pergeseran sudah terjadi mungkin ya. Ada yang sudah Ya, systemize, bahkan sales itu funneling sales itu yang sebelumnya more kepada bagaimana kita menghubungi eh, calon customer. Sekarang beberapa kondisi sudah tergantikan oleh sistem digitalization maupun AI. Script-script sekarang sudah mudah dibuat ya Bu ya. Sebelumnya itu iya, sangat tergantung kepada human capital, human resource yang untuk membuat script yang bagus. Namun sekarang everyone bisa membuat script yang bagus. Yang penting prompting ke ChatGPT itu, apapun AI itu, DeepSeek dan sebagainya itu adalah prompting yang benar, maka dia akan meng-guide kita untuk memberikan terbaik. Bagaimana Bu Caroline melihat perkembangan arahnya seperti ini? Apakah apakah ini ada mempengaruhi nggak terhadap sales dan after sales di dunia bisnis saat ini? oh iya tentu saja Pak, ini sangat berpengaruh banyak secara positif dan negatif. Namun secara gambaran, menurut saya sampai detik ini yang namanya AI itu memanusiakan manusia. Jadi maksudnya apa? AI itu pada dasarnya membuat manusia itu tidak mengerjakan hal yang rutin dan hal yang bisa, yang ibaratnya analisa-analisa dasar gitu. Jadi dia melengkapi kita dengan informasi yang begitu mudah didapatkan untuk menjadi dasar tambahan untuk menganalisa. Jadi AI secara positif di service excellence dan juga di apa customer service itu seperti apa, di contact center dan juga telemarketing dan tim sales di lapangan itu seperti apa, dampaknya tentu aja ada dampaknya, terutama di telemarketing it hit a little bit hard. Kenapa? Karena kalau kita ngomong telemarketing yang masif itu, yang apa ibaratnya sifatnya buzzing, itu udah secara otomatis di handphone masing-masing orang itu ada auto block gitu. Nah, itu berdampak ke kontak kontak contacted rate. But satu sisi juga itu AI ini membantu kita untuk melakukan training secara lebih maksimal. Maksudnya apa? Untuk melakukan analisa atas suatu pencapaian dan juga tentang training materi-materinya, kita bisa enhance banyak ideas baru dari AI. Jadi dulu itu kayaknya kalau training itu harus benar-benar dari sisi kita kreatif gitu. Nah, sementara kalau yang udah AI sekarang, banyak ide yang kita bisa dapetin dan idenya bagus-bagus sehingga kita bisa menjadi lebih kreatif dalam mendevelop orang. Dan satu fun fact-nya, sebenarnya script itu memang semua orang bisa buat, menurut saya. Sekarang dengan kecanggihan AI, semua orang bisa buat. Yang berbeda adalah mentalitas orangnya. Kenapa? Kita baru dapat ada nih klien yang saya samarkan deh nama perusahaannya, tetapi dia tuh perusahaan untuk
melakukan charging mobil listrik, mobil electronic vehicle. Selama ini pencapaian di sekitar dari orang beli mobil, kemudian em, apa ya, orang beli mobil, kemudian pasang si listriknya, itu kira-kira pencapaiannya 65%. Nah, I do believe karena kemarin itu dilakukan secara in-house, itu jadi em, pasti mungkin pas bikin skrip itu akan dibantu oleh AI dan lain-lainnya. Saya lihat skripnya juga nggak buruk sih. Jadi walaupun mereka nggak ada basic contact center, tapi ngebuatnya udah bagus dan alur prosesnya sebenarnya menurut saya oke. Nah, namun kenapa tidak tercapai? Karena ekspektasinya tercapai 85%. Nah, ketika kita bantu dalam 1 bulan, kemarin kita tarik data sudah naik em, compare dengan yang kemarin dia bikin in-house ketika di outsource itu sampai 93% pencapaian kita. Padahal almost setahun itu di 65 sampai 70% mentok. Jadi ketika kita masuk itu 93%. Why? Kan orangnya juga bingung, ownernya juga bingung. Kok bisa ya kayak begini gitu. Yang tadinya mungkin internal team, karena ini kan dari owner langsung ya kasih arahan gunakan outsource. Internal team tuh kayak agak reluctant awalnya. Mungkin bukan reluctant ya, lebih arahnya adaptasi. Ini apa sih gitu, outsourcing itu apa sih? Emang internal kenapa ya gitu. Nah, tapi ketika angkanya ada, itu membuat internalnya pun akhirnya mengakui, oh iya ya, why, apa yang berbeda? Karena telemarketing ataupun tim sales itu build different secara orang itu berbeda gitu. Berbeda maksudnya apa? Saya bisa kasih data ke satu orang itu 150 data sehari, dan ada data-data pending di hari-hari sebelumnya itu sekitar 200 data, let's say, atau bahkan bisa 300 data, sehingga sekali satu hari dia duduk pagi sampai dengan akhir itu call time-nya sekitar 1.200 kali telepon. Dan kalau itu manusia normal yang selama ini tidak pernah di training, dibentuk mentalnya, itu pasti mental sih, patah biasanya, bosen, patah, jenuh. Nah itu kan paling standar ya. Cuman kalau mereka ini udah dari awal kita training, berbedanya dari sisi apa? Mungkin skripnya boleh sama, mentalnya yang beda. That's why itu yang nggak bisa digantikan oleh AI sebenarnya. Karena dari sisi service excellence ada satu hal penting yang saya selalu ingat adalah customer centric mindset, yaitu tempatkan pelanggan sebagai pusat dari setiap keputusan atau proses layanan. Dan cara ngegojeknya, cara handling objectionnya, nah itu akan human touch sekali. Kita tahu kapan harus jawab dan tidak jawab, misal untuk beberapa pertanyaan, itu membuat produktivitas bisa jadi lebih baik. Menarik, Bu Caroline. Perjalanan perusahaan 21 tahun itu bukan perjalanan yang singkat ya, Bu Caroline ya. Ya. Itu adalah melewati berbagai fase ya, dari berbagai siklus ya, dari mungkin yang belum sampai digital semasif ini, beberapa yang masih human approach, sampai kepada teknologi, sampai kepada AI. Ini kan perubahan fase. Apa yang menjadi titik value yang paling tinggi dari perusahaan sehingga inilah yang tetap diberikan kepada customer? Fokusnya customer centric itu Pak. Jadi selalu service excellence itu dimulai, saya punya slogan dengan tim, kita excellent mentality, artinya melakukan segalanya dengan excel, bukan hanya deliver apa yang diminta, tetapi lebih dari yang diminta. Dan kalau kita mau service excellent, semua person di organisasi itu harus mindsetnya udah service excellence juga. Jadi excellent mentality dan gak mau ngasal dalam melakukan apapun, itu harus jadi dasar. Dan kalau misal pun tidak tercapai target atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, nah itu harus diinformasikan, dan apa yang berjalan baik sekarang, apa yang harus diperbaiki ke depannya, itu harus dievaluasi secara detail, sehingga ibaratnya tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Sampai Iya. jatuh, reasonnya harus beda gitu Pak. Belajar lagi apa Ya, yang berbeda. goalsnya adalah better for customer ya, klien ya, Ya, better growth ya, ada growth ya, ada tentunya ada growth ya. Biasa normally apa yang di offering kepada customer, klien, pertumbuhan atau pencapaian target normally, atau itu hanya tadi bisa melaksanakan tugas. depends dari scope pekerjaan. Jadi masing-masing project itu akan berbeda, makanya kita sifatnya biasanya konsultatif sales gitu. Jadi kita dari awal kita akan lihat, kayak kalau training kita ada training need analysis, kalau project kita ada
project need analysis. Project need analysis scope-nya apa? Apa yang di dalam kontrol kita, apa yang diekspektasi. Jadi tujuan dari awal melakukan suatu project ini, kolaborasi dengan outsource ini, apa ya? Nah, dari situ nanti kita akan lihat, oh, apa yang di dalam kontrol kita, apa yang di luar kontrol kita, dan tujuan dasarnya apa yang ingin dicapai. Karena mindsetnya service excellence adalah secara simpel ya, kalau menurut saya secara prinsip simpelnya, deliver what you promise and deliver more. Itu akan membuat pelayanan yang luar biasa terjadi ketika pelanggan itu atau klien itu mendapatkan, wah ini lebih loh dari yang saya harapkan. Bahkan hanya sedikit aja tuh bisa memberikan wow effect. Dan yang paling kuat juga harus continuous improvement. Bagaimana dunia itu kan berubah, ekspektasi pelanggan juga meningkat. Nah, ekspektasi yang meningkat ini kita harus lihat apa yang di dalam kontrol kita dan di luar kontrol kita. Apabila itu di dalam kontrol kita harus tingkatkan, karena yang namanya pinnya di dunia jasa ya Pak, awalnya barnya segini nih. Nah, Makin tahun lama depan makin meningkat. jadi yang tadinya segitu itu udah jadi biasa-biasa aja. Jadi kalau Ya. kita main di jasa kemudian nggak suka belajar, nggak ada continuous improvement, dan organisasinya bukan organisasi yang memaksa orang untuk belajar, itu little bit pain kalau yang tipenya nggak senang belajar sih. Dia nggak grow mindset dan masuk di industri jasa karena akan menyalahkan klien seakan-akan ini nggak bisa. Tetapi balik lagi selalu ada assumption dan juga SLA yang disepakati di awal. Scope of work-nya apa yang bisa kita kontrol dan tidak. Nah, sama juga untuk dari sisi klien, PR-nya dari outsource juga adalah bagaimana ngobrol sama kliennya bahwa kita ada kendala di sini loh, dan ini sebenarnya butuh bantuan dari klien. Nah, kliennya juga balik lagi klien yang memiliki prosesnya di level di sisi jasa dan akan mau di service excellence juga. Ini kan dua hal yang saling bersama-sama ya. Ketika kita ngomong bersama-sama, kliennya juga harus antusias untuk melakukan improvement dan perubahan. Karena kalau enggak harus kayak kawin gitu Pak. Iya. Dua-duanya mau. Menarik, Bu Caroline. Artinya, service excellence ini adalah part of training yang diberikan oleh outsourcingnya dari sales and after sales dari perusahaan ya, Bu ya? Itu sudah menjadi mandatori ya? Iya, mandatori. Jadi kita ada bahkan saya masih pegang beberapa training yang mandatori, dan contohnya adalah training hidupku tanggung jawabku. Itu training yang kayak apa, mandatori sekali. Itu untuk mindset apa? Mindset semua orang cara bertanggung jawab atas hidupnya dan berusaha mengkontrol dan ambil kendali atas hidupnya. Dari situ kita juga biasanya akan masukin di hidup tanggung jawabku tentang mindset. Kita akan bilang customer centric mindset, kemudian ada empati, kecepatan merespon, habis itu konsistensi atas pelayanan, itu juga nanti ada training ya, kemudian ada komunikasi yang efektif itu seperti apa, memastikan pemahaman yang sama dari customer dengan kita, kemudian ada problem solving dengan mengambil keputusan yang cerdas, yang cepat dan juga tepat gitu, solusinya apa, fokus pada solusi. Kita ada training empowerment, bagaimana memberikan wewenang, pelatihan, delegasi, dan feedback culture-nya itu seperti apa ya, contoh mengkritik dan untuk inovasi itu yang baik seperti apa, dan juga menerima kritik itu caranya bagaimana. Kita akan ngomong tentang emotional intelligence, ada IQ, mengatur emosi, tetap tenang, apalagi kalau kita udah di level frontliner ya, mengatur emosi, tetap tenang ketika ada masalah, dan bersikap positif dan solutif. Itu di situasi sulit itu nggak untuk semua orang, saya lihat ya, beberapa kalau nggak di training kayaknya gelagapan dan galau juga biasanya. Kemudian balik lagi continuous improvement, ya bagaimana mengevaluasi baik dari sisi leader bisa melakukan kontrol, dan juga dari masing-masing person mengevaluasi dirinya sendiri, karena kalau enggak semuanya ekspektasinya leadernya yang mengajarkan, nyuapin, kan enggak. Jadi harus ada grow mindset bahwa hidupku tuh tanggung jawabku sendiri, sehingga saya bisa dan saya berdaya untuk mengontrol hidup saya. Menarik, Bu Caroline. Kalau kita cerita, klien lintas industri ya, Bu ya? Iya. Apakah ada, mostly itu adalah sektor jasa? Ya, most likely kita main di financial services, banking, tapi sekarang kita udah mulai masuk ke manufacture sebenarnya. Manufacture ya? Tapi rata-rata jasa sih pasti kita mainnya, karena kita mainnya di after sales, Luar biasa. customer care, dan juga telemarketing, SPG, hubungan sama orang-orang. Bu Caroline, kalau semakin lama SDM yang diberikan pelatihan, kemudian diberikan coaching, tentunya semakin pintar ya. Semakin pintar, ekspektasinya juga ingin semakin berkembang. Misalnya dia kepengen jenjang karir yang lebih tinggi, sedangkan jenjang karir yang lebih tinggi itu hanya bisa didapatkan oleh perusahaan
perusahaan itu sendiri yang ada jenjang karir sampai ke supervisor, manager, sampai ke level-level GM, chief, sampai direktur level. Itu bagaimana itu? Bagaimana orang-orang yang pintar itu kemungkinan kan direkrut oleh perusahaan ya, Bu ya? Hmm. Ya, ada yang bisa direkrut oleh perusahaannya. Jadi dari awal kita udah bikin scope of work-nya itu bisa direkrut. Ada juga yang memang kalau potensial kita naikin. Jadi contohnya dia jadi trainer. Oh, oke Kemudian oke kalau oke. nggak dia jadi di level back office jadi team leader. Bahkan bisa Oh, dibilang sekarang dengan bangga senior manager di tempat saya awalnya itu banyak yang dari dasarnya telemarketing loh. Benar-benar merangkak dari bawah. Jadi jenjang karir itu eh, kalau kita punya sebenarnya kalau kita mindsetkan diri ya sahabat Tribuners juga ya. Jadi ini saya lakuin lagi karena lagi libur kuliah saya lagi training nih, lagi sering training dan ada pertanyaan yang selalu keluar dari anak-anak muda zaman sekarang. Katanya kalau di TikTok biasanya atau di Instagram Reels itu banyak yang kayak info kerja sebisanya aja. Habis itu ibaratnya toh kalau meninggal cuma dikasih bunga papan. Menurut Ibu bagaimana ya? Itu pertanyaan yang saya agak shock, ya, 4 training berturut-turut dan pertanyaannya keluar dengan bahasa yang berbeda-beda. ya, Jawaban saya sama. Mungkin ini jadi apa ya pertanyaan yang lagi hype ya. Satu adalah pemilik perusahaan itu bukan orang bodoh. Itu saya pastikan satu hal. Dan yang namanya eksekutif atas juga bukan orang bodoh. Artinya apa? Saling butuh kok. Jadi kerjalah semaksimal yang kita bisa. Menurut saya soal itu. Dan jangan perhitungan. Kalau kita perhitungan sama orang, orang perhitungan sama kita. Itu mindset awal. Yang namanya business owner, itu juga cari orang yang bisa diajak lari jangka panjang. Kalau misalnya kita itu bisa perform dan nunjukin perform yang berkualitas, let's say kita kurang sabar di organisasi yang sekarang. Tapi itu kan sebenarnya modal kita karena manusia apalagi kita ngomong salesperson itu tentang bagaimana waktu setiap jamnya itu dihargai gitu dan menggunakan waktu secara baik. Karena currency-nya jadi waktu. Dalam satu hari bisa closing berapa banyak, seberapa produktif itu. Jadi asumsikan setiap hari itu bagaimana kita belajar jadi lebih baik, continuous improvement dan grow mindset. Kenapa? Belief sama saya toh juga nggak dipakai di perusahaan ini akan dipakai di perusahaan selanjutnya. Tapi balik lagi kalau memang se-excellent itu dan sebagus itu orangnya, perusahaan itu bisa kok bikin ibaratnya yang namanya eksekutif dan owner itu bahkan bisa bikin posisi yang bahasa kasar bukan diada-adain, tetapi oh ini orang kayaknya potensi ke sini sehingga kebayang kalau dia kita bikin di suatu posisi dia bisa rekrut atau dia bisa leverage bisnis kita ke arah mana. Jadi menurut saya hidup jangan ngasal. Jadi selalu lakukan ketika orang memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, maksimalkan semaksimal-maksimalnya. Balik lagi, bukan hanya entrepreneurship tapi intrapreneurship. Kenapa? Karena dua-duanya ingin bertumbuh. Owner ingin perusahaan ini bertumbuh. Tujuannya sama. Ketika kalian menjadi lebih baik dan tujuannya sama dengan owner dan juga sama dengan perusahaan, beli sama saya yang namanya garis rezeki nggak pernah putus. menarik, Bu Terus, Caroline ya. Ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita cerita tentang human dan kemudian service. Itu adalah service sales adalah uh, apa pekerjaan yang paling tua yang ada di dunia ya kan, dari awal sudah jualan melayani, tapi sampai sekarang adalah topik yang sangat menarik dan terus mengalami evolusi ke depannya ya, betul sekali dan Pak. evolusi ke depannya dan ya tentunya dengan cara pikir teknologi yang sangat membantu ya, walaupun kita tahu eh, suatu profesi yang sangat tua tetapi sangat dibutuhkan oleh perusahaan saat ini ya, sangat luar biasa sekali. Bu Caroline, kita mungkin break sejenak, nanti kita akan sambung lagi ya, sambung lagi ke lanjutan. Kita akan membahas uh, mengenai attitude, skill, and knowledge, bagaimana untuk tanamkan mindset sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi klien dan apa ya tentunya customer dari klien tersebut sehingga mereka merasa puas dan akan melakukan repeat order sehingga win-win solusi. Klien happy, perusahaan juga happy ya Bu ya. Tuh, salesnya juga akan happy, banyak insentifnya. Oke, Bu Caroline, kita akan sambung kembali di sesi kedua ini dan akan kita lanjutkan lagi pembicaraan sesi kedua ya.
Baik, terima Iya. kasih Pak. Tribuners, kita lanjut lagi pembahasan di sesi kedua ini. Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik pada customer, tentunya dari sisi rekrutmen, training, and development itu bukanlah hal yang mudah ya, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Dan ini hanya ada pada perusahaan. Bu Caroline, kalau kita Iya. cerita tentang bagaimana provide service excellent buat customer, attitude, skill, and knowledge, mana yang lebih penting? Hmm, semuanya penting sebenarnya Pak. Kalau kita bilang paling penting. Tapi at the end of the day, menurut saya attitude itu paling penting sih, selalu. Kenapa? Karena orang itu mau belajar sama tetap mau stay di gaya yang lama, itu akan pair. Kalau orangnya mau belajar, perkara bisa itu nanti bisa dibikin, Pak. Jadi orangnya kita bisa bikin jadi bisa. Tapi kalau orang bisa nggak mau, itu isu besar menurut saya. Karena Yeah. attitude itu tentang bagaimana dia mau, kan. Nah, jadi saya selalu dari alih-alih mencari, tentu saja kita akan cari orang dengan sudut IQ atau kapasitas yang kita tahu kita bisa kalau toh invest waktu ke dia dan investasi eh, effort ke dia untuk di training dia bisa jadinya. Tapi saya akan lebih cari orang yang mau daripada orang pada dasarnya pintar tapi nggak mau dibentuk gitu. Karena yang namanya service excellence itu bagaimana kita melayani orang kan dan melayani customer bukan tentang melulu saya dilayani dan itu membutuhkan orang dengan attitude yang luar biasa. Lebih sulit mana mentraining tim untuk ditempatkan di sales atau after sales, Bu? Sales. Jadi Sales ya? sales itu ada farming dan juga hunting. Ketika kita ngomong hunting, itu farming itu kan udah lebih cara maintenance ya Pak ya. Jadi orangnya itu udah lebih prudent, udah mau biasanya gitu. Nah, kalau yang hunting itu kan benar-benar bagaimana babat hutan di depan kan. Jadi spears dari perusahaan. Jadi benar-benar di depan jadi ujung tombak, kanvas. Habis itu ketemu orang, presentasi berkali-kali, gagal berkali-kali, berusaha meyakinkan orang berkali-kali. Mental Itu yang mental saya mental yang dibekali harus sangat kuat ya, Bu ya. betul. Jadi berani ditolak, berani malu, berani extra effort. Iya. Yang namanya kita udah tahu nih, oh customernya emang ibaratnya nggak bisa yang hitung-hitungan menurut saya. Hitung-hitungan tuh maksudnya kayak contoh customernya ya memang kalau di SOP pekerjaan kan tentu aja nggak ada tuh ceritanya hafal mengucapkan ulang tahun kepada customernya atau nggak ada yang ceritanya mengucapkan selamat atas graduation customernya. Nah, kalau yang namanya hunting, dia kan berusaha dan memiliki skill yang khusus untuk tahu yang saya lagi kejar siapa, yang lagi saya lagi hunting siapa, dan bagaimana cara celah masuknya. Dan itu membutuhkan suatu attitude dan juga kemauan extra miles yang nggak biasa-biasa aja. Karena kalau dibilang dari ribuan orang, satu orang itu keluar rumah aja udah terpapar berapa sales gitu bahasa kasar orang di duduk nyampe mobil dengan radio radio jualan nonton YouTube orang jualan lagi dan bagaimana dia tuh bisa berbeda dari satu orang dikelilingi dikepung oleh begitu banyak iklan begitu banyak tem untuk pembelian ya orang ini bagaimana bisa berbeda. Nah berbeda ini kan extra miles dan itu butuh attitude di luar skill dan knowledge yang harus sangat mumpuni gitu. Success story yang paling menarik, Bu, yang selama melayani klien. Kepuasan paling tinggi. Hmm. Wah, there are lots. Banyak ya, Saya Bu ya. ya, baik-baik. Saya Mungkin satu eh, satu aja, satu atau dua lah. Whatever lah. Itu gak usah, tidak perlu menceritakan perusahaannya, tapi dari sisi mungkin achievement yang di deliver yang berhasil didapat sehingga customer benar-benar atau klien benar-benar satisfied, dia benar-benar very good. ya udah yang paling baru-baru ini ya, yang paling baru-baru ini. Jadi saya approach salah satu klien yang em, dia itu posisi dalam posisi audit. Nah, dia itu mengerjakan sendiri pekerjaannya dengan eh, apa ya, Kak? Dengan tim internalnya gitu. Tim internalnya yang disuruh melakukan telepon dan juga follow up by WhatsApp kepada next prosesnya itu kepada si calon-calon pembelinya. Nah, kemudian
dia tapi karena ya namanya juga perusahaan zaman sekarang ya Pak, nggak achieve ya, walaupun kenal baik, achievement nomor satu gitu. Iya. Ketika nggak achieve ya dia di review, dan di reviewnya ekstrim maksudnya. Di reviewnya ekstrim sampai dikasih waktu setahun ini ya harus tercapai segini, tapi dia tidak tercapai dan ketemu saya lah di bulan terakhir. Nah ini benar-benar masih seger si case-nya, makanya saya ceritain. Dan eh, dia kemarin datangin saya bilang, gimana Pak, dari angka yang 65% kan udah naik ke 93%, kita tambah orang yuk. Aku bilang, saya pengen banget loh cepetan bisa explore tempat Bapak, karena ini menurut saya satu sisi empuk, yang kedua maksudnya nggak terlalu hard gitu pekerjaannya, yang kedua habis itu em, orangnya butuh gitu sih, kliennya butuh, jadi kalau diajakin ngobrol itu sama-sama cari solusi. Dan saya ngomong, yuk kita explore lebih banyak Pak yang bisa kita bantu, apalagi kan dia punya lini perusahaan banyak sekali. Nah kata dia, Bu, saya tuh em, ketemu ibu itu benar-benar, kalau saya nggak ketemu ibu di bulan terakhir ini, saya sudah pasti tidak diperpanjang oleh ini ya. Tapi katanya, kita saya ada satu saya sesalkan Bu, ketemu ibu. Wah apa tuh Pak, kok nyesel ketemu saya shock gitu. Dia bilang, "Eh, saya terlambat sekali ketemu ibu. Oh, Kalau oh iya. posisinya itu saya ketemu ibu lebih cepat, bukan di bulan terakhir, saya pasti aman, tidak akan ada isu tentang audit," dia bilang. Jadi em, ya saya sangat senang, berarti kan memberikan dampak dan value untuk perusahaan ini. Menarik. Itu Itu di audit karena penjualannya tidak begitu bagus ya, Bu ya? ya betul betul Pak. Jadi apa, belum mencapai target gitu. Nah tapi dengan kita bantu, karena memang semua orang ngerasa sales itu ya just sales gitu. Tapi Iya. sebenarnya memang person yang beda. Alih-alih tentang ya teknologi pasti berdampak, yang namanya cara kita manage pasti berdampak, tapi si person salesnya itu yang menjadi salah satu kunci utama membuat kita berbeda. Dari perusahaan, Bu Caroline, lebih menyukai atau lebih prefer eh, tim sales itu di outsourcing 100% atau 50% atau sebagian? Hmm, Mix atau total? tergantung perusahaannya sih Pak. Cuman kalau biasanya, karena kalau kami outsourcing kan memang hidup mati, mati hidup dari pagi sampai pagi Fight. kerjainnya ini ya Pak. Berjuang Jadi terus ya. ya spesifik, kita kan memang spesifik dan fokus di sini. Jadi kita drill memang akan kuat sekali di training, di sales, coaching di sales. Akan berbeda dengan kalau misalnya kita Bapak punya perusahaan dan Bapak fokus juga ke manufakturnya, Iya, fokus iya. juga ke pengirimannya dan lain-lainnya. Nah, kita kan ini memang di drill untuk fokus di situ. Jadi eh, ya logikanya kalau manusia itu waktunya 8 jam dibagi-bagi cangking 2 jam 2 jam untuk kerjaan yang lain, kalau kami kan fokus benar-benar hanya dibantu sales Bapak. Jadi em, biasanya sih kalau udah ketemu outsource dan ngerasain enaknya outsource, nggak mau balik lagi sih Pak. Oke. Bu, tapi kan ada pertanyaan dari beberapa klien ya. Biasanya mereka akan bertanya, kalau seandainya mungkin fully outsource ya, fully outsource atau Hmm. majority outsource. Someday ini outsourcing ini mungkin tidak mungkin tidak bekerja sama lagi, perusahaan mungkin akan kehilangan untuk frontline untuk melayani customer. Ada Hmm. beberapa yang takut seperti itu. Bagaimana ya menurut Ibu? Eh, saya paham sih ketakutan itu. Kenapa? Karena posisinya memang ada beberapa oknum-oknum di outsource yang tidak etik gitu. Iya, Ibaratnya iya, iya. ternyata jualan juga ke kompetitor Iya. Dan langsung kemudian gitu kan, ada, itu jadi kurang baik ya. Tapi iya, balik lagi, pilihlah outsource yang memang bisa bertahan lama, selesai. value ya. Ya, 20 Oke, tahun. Bu Dan ya, Caroline, dua pertanyaan lagi ya. hmm, Pertanyaan satu, bagaimana bisa memberikan value for client bahwa komitmen etika itu bisa dijaga sehingga ketakutan itu misalnya lah someday ini tim ini mungkin akan dipindahkan ke perusahaan kompetitor, kan bisa aja kompetitor juga mencari perusahaan kan, itu ya, bagaimana? non disclosure agreement dan di PKS sih Pak. Oh, Jadi NDA ya, ya, ibaratnya ya. mesti jelas benar-benar hubungan baik, tapi jangan lupa yang tertulisnya. Dan Ya, ya. kalau saya lihat di luar yang tertulis,
cari tahu deh siapa ownernya gitu loh. Outsource itu kan kelihatan kalau dari awal ownernya koboi, biasanya sih koboi ya gajinya. Oke, Jadi oke, oke. kalau emang ownernya ya kayak bisnis itu selalu kan ada kepercayaan, dan kepercayaan itu dilihat dari pemiliknya siapa, yang kerja siapa, bagaimana yang kerja, dan pemiliknya itu punya integritas gitu. Iya. Biasanya, apakah ada persyaratan tertentu nggak, Bu Karolin? Misalnya kalau Ibu udah pegang, perusahaan Ibu udah pegang satu industri, itu nggak akan menghandle industri yang sama. Iya, ada beberapa perusahaan yang minta, dan ya we are willing to gitu. Nggak Oh, apa-apa oke, oke, karena oke. kan emang saya tuh tipenya, dan saya juga bersyukur direktur perusahaan utama perusahaan ini mindsetnya sama. Kita pengen yang long run. Jadi kita nggak pernah mikir mau eh, pendek-pendek aja. Kita maunya long run, jangka panjang. Jadi apapun yang kita lakukan, harapannya bisa berdampak dan menjadi bagian dari kunci sukses dari suatu perusahaan. Jadi kayak sebelum saya Zoom ini, saya ada meeting dengan salah satu calon klien, Waduh. dan eh, dia apa ya, dia kasih jempolnya terus-terusan gitu sepanjang meeting. Karena bahkan ketika ibaratnya kita ngomongin tentang eh, insentif, tadi kan dia bilang apa insentif begini aja ya. Nah kemudian dari tim saya ada yang namanya Stefanus, dia bilang, "Eh, Pak, sebaiknya menurut saya insentif dibikin dua tiring. Tiring kalau ini kan lebih mudah, ini lebih sulit. Jadi yang lebih sulit di harga yang lebih rendah, yang lebih mudah di harga yang lebih rendah, tetapi yang lebih sulit itu di harga tinggi, lebih tinggi jauh gitu. Daripada sama-sama ibaratnya budgetnya 200.000. Nah, ya udah kasih yang lebih sulit 150.000 biar lonjok sekalian. Yang apa yang mudahnya 50.000, sehingga orangnya terpacu Pak, itu 3 kali lipat. Nah, itu kan contoh-contoh hal yang mindsetnya tuh kita akan bikin anak-anak juga secara apa ya, secara insentif base dan juga cara melakukan insentif itu terpacu gitu. Kita bikin SOP dan juga aturan mainnya jadi membuat orang-orangnya agresif gitu. Oke, Bu Karolin, kalau misalnya suatu perusahaan mau menggunakan jasa dari perusahaan Bu Karolin, itu dari eh, caranya bagaimana ya, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan sehingga sahabat Tribuners someday yang mendengar ini ada benefit kan bisa. Halo Bu Karolin, ajak Ya, ketemu untuk kerjasama. Silakan Bu. dengan sangat senang hati Pak. Pertama, bisa kontak kami di examitrasolusi.co.id, atau bisa WA ke saya nanti, atau bisa em, cari saya, mudah sekali, nama saya Karolin Kristilayani, nanti bisa dicari, em, tab saya di LinkedIn, atau bisa lewat BD kami di examitrasolusi.co.id. Itu benar-benar udah lengkap sih, bisa put ke situ. Nah, di situ biasanya kita akan konsultatif itu dulu, need analysisnya itu seperti apa, sales analysisnya itu need analysisnya seperti apa, nanti kita obrolin tentang scope of work, habis itu apa-apa aja yang jadi tambahan atau kekurangan dari masing-masing. Oh, sekarang kayaknya kurang di sini nih, atau kelebihan di sini. Oh, kita kita bikin adjusting supaya um, secara resource digunakan secara efektif, efisien, dan juga tentunya berdampak gitu. Apa yang di dalam kontrol, apa yang jadi assumption, itu kita akan mainin pertama. Luar biasa, Bu Karolin. Jadi bukan hanya outsourcing orangnya saja, tetapi ada program apa yang ingin dicapai yang bisa Ya. mensupport fully supaya perusahaan itu bisa menjadi growth. Satu pertanyaan lagi Bu Karolin. 5 tahun lagi ke depan, Bu Karolin dan PT EXA ini akan impiannya seperti apa? Oh, Harapannya, ada harapannya. beberapa, ya ada beberapa timeline yang udah di kepikiran, dan tentunya kita akan lebih kuat lagi tentang training dan pendampingan. Jadi kita ada satu lini bisnis namanya, disebut sekarang Excellent, dan kita lagi mau bikin jadi Exa Life School ini untuk lebih kuat lagi di sisi training dan pendampingan, khususnya untuk sales, dan membuat ibaratnya seperti pabrik sales gitu, yang namanya orang unskill jadi masuk skill dan bisa memberikan dampak. Nah, itu yang kita lagi mau bikin sekarang. Kemudian selanjutnya tentu aja kita pengen dapetin international exposure, makanya saya lagi masuk ke komunitas-komunitas yang bisa memberikan saya jalan untuk masuk ke international exposure. Luar biasa Bu Karolin, hari ini saya sangat senang ya bisa sharing dengan Bu Karolin, mengetahui bagaimana bukan hanya produk yang bisa dilakukan fabrikasi ya Bu ya, diproduksi ya, tapi saat ini perusahaan juga melakukan produksi sales yang handal, yang luar biasa, yang siap untuk membantu perusahaan Bapak Ibu berkembang ke depannya.
Thank you Bu Karolin ya sudah bersama Tribun Medan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah sharing banyak. Ini menjadi wawasan bagi sahabat Tribuners. Semoga ada sahabat Tribuners ada memiliki perusahaan yang bisa langsung tadi sudah dijelaskan oleh Bu Karolin. Silakan menghubungi, diskusi, dan saya percaya Eksa memberikan pelayanan terbaik dan tentunya perusahaan yang beretika akan menjaga kerahasiaan perusahaan dan ikut tumbuh bersama perusahaan. Percayakan sales Anda kepada Eksa dan Bu Karolin berserta tim. Terima kasih, sampai jumpa Bu Karolin. Thank you. Dari tim. Thank you ya, sampai jumpa. Semakin Thank you juga untuk Tribun Medan dan sukses ke depannya. Thank you, sukses selalu ya Bu ya. Thank you. Kita.